Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Gregorius Ronald Tanur yang diduga sebagai pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap Dini Sera Afrianti yang merupakan teman wanitanya di Black Hole KTV Surabaya, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Menteri Pertanian Yassin Limpo menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Jokowi melalui Mensesnek Pratikno. Presiden Jokowi menyatakan untuk sementara Kepala Badan Pangan Ari Prasetyo menjadi pelaksana tugas PLT Menteri Pertanian. Denyut persaingan antar capres dalam arena politik pemilu presiden 2024 kian menghangat. Sosok kandidat cawapres berlatar belakang NU makin menguat dan diperhitungkan. Mengingat NU sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan terkonsentrasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lantas, siapa sosok cawapres yang menjadi pilihan Prabowo dan Ganjar Pranowo? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Hari ini juga akan mengajak Anda untuk melihat peristiwa dari penganiayaan yang dilakukan Dini Sera Afrianti, korban tewas yang diduga akibat penganiayaan oleh Ronald, anak anggota DPR yang merupakan teman lelakinya di salah satu rumah karaoke di Surabaya Barat, Jawa Timur pada Rabu dini hari. Ternyata sempat curhat di akun media sosial pribadinya. Ya pemirsa, dalam curhatannya ia menuliskan jika dirinya mati-matian jaga hati cowoknya. Malah pacarnya ini dikatakan ingin matiin ceweknya. Seperti itulah pembahasan atau bahasa yang diunggah oleh korban bernama Dini beberapa hari sebelum ditemukan tewas. Dan postingan ini merupakan unggahan kali terakhir. Sementara itu kuasa hukum korban menyebutkan tak hanya menuliskan unggahan curhatan hatinya saja. Bahkan korban sempat menghubungi keluarganya saat mengalami penganiayaan dengan alasan sakit. Keluarga korban melalui kuasa hukumnya berharap agar kasus kematian ibu muda beranak satu asal Sukabumi ini dapat terungkap secara terang benderang dan proses hukum dapat berjalan secara adil. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur yang diduga sebagai pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap Dini Sera Afrianti yang merupakan teman wanitanya di Black Hole KTV Surabaya, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce mengungkapkan pelaku Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak anggota DPR disaksikan security Black Hole menganiaya Andin saat di lift. Selain menendang korban, pelaku juga memukul korban dengan botol minuman alkohol. Lebih parah lagi, pelaku bahkan tega melindas Andini yang notabene pacar pelaku dengan mobil hingga terseret sampai 5 meter. Pelaku kemudian mengangkat korban ke bagasi mobil, lalu membawa korban ke apartemen sebelum dibawa ke rumah sakit. Pelaku dijerat pasal 351 atau 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang. Kita kembali ke informasi politik, pemirsa. Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya, Presiden Jokowi menyatakan untuk sementara Kepala Badan Pangan Ari Prasetyo menjadi pelaksana tugas atau PLT Menteri Pertanian. Malam saya sudah diberikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah
ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Siapa Pak pengganti Pak Mentan kan mengundurkan? Penggantinya masih PLT, PLT-nya Pak Arif Prastio, Kepala Badan Pangan. Ya, sudah. Kenapa Pak Kepala Badan Pangan yang di? Gimana? Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya Pak Panas yang diangkat jadi PLT. Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Mentan ini, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi aja biar lebih memudahkan. Kalau saya itu aja. Pak, katanya Pak SYL mau bertemu Bapak hari ini, sudah bertemu Pak? Belum. Tapi sudah mungkin baru diatur, tanyakan ke Pak Menseknek aja. Ya pemirsa, kasus dugaan korupsi dan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK membuat Mentan Syahrul Yassin Limpo memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian. Kamis petang, Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Yassin Limpo menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Jokowi melalui Mensesnek Pratikno. Saat ini KPK sedang mengusut 3 perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut terseret. Dan hari ini pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan telah menindaklanjutinya. Presiden menyatakan untuk sementara Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo menjadi pelaksana tugas atau PLT Menteri Pertanian. Dan berikut pemirsa profil Arief Prasetyo Adi PLT Menteri Pertanian kami hadirkan untuk Anda berikutnya. Ini dia profil dari PLT Menteri Pertanian pemirsa, lahir tahun 1974, lulusan Universitas Atmajaya pemirsa dan S2 Magister Teknik Atmajaya Yogyakarta tahun 2000. Ia saat ini menggantikan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Karirnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional 2022 atau sejak 2022 dan Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia 2020 hingga 2022. Bahkan pernah menjabat sebagai Direktur Utama Food Station Cipinang Jaya 2015-2020. Selain itu pemirsa, saya akan ulang kembali ini background atau latar belakang pendidikan dari PLT Mentan saat ini pemirsa. Ada beberapa jabatan strategis yang pernah ia jabat sebelum kemudian dia menjadi Kepala Badan Pangan Nasional sejak 2022. Ya pemirsa, ini untuk kedua kalinya Partai Nasdem kehilangan kursi menteri setelah Menkominfo Johnny G. Plate menjadi terdakwa kasus korupsi BTS di Kemenkominfo. Ya, akankah dua kasus ini berpengaruh terhadap koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden? Badai korupsi belum jua berlalu di Partai Biru besutan Surya Paloh. Setelah sebelumnya Sekjen Partai Johnny G. Plate yang menduduki kursi Menkominfo menjadi terdakwa korupsi proyek Menara BTS, kini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tersandung ke lubang yang sama. Rentetan kasus yang mendera Nasdem menyeruak ke permukaan setelah Surya Paloh mengambil jalan politik berbeda dengan istana. Surya Paloh adalah ketua umum partai yang pertama kali mendeklarasikan calon presiden. Surya Paloh pun berharap kasus korupsi yang menjerat kadernya bukanlah bagian dari politisasi hukum. Nah, soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sempat itu terjadi. Dan itu semangat kita.
Kalaupun itu udah kita upayakan tapi tetap terjadi, nah itu di luar daripada kemampuan kita. Kita menjaga, kalau dari pihak Nasdem pasti menjaga saya. Tidak ada upaya politisasi hukum. Surya Paloh juga mengakui kasus korupsi yang menjerat menteri dari partainya akan memengaruhi elektabilitas pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun, Paloh meyakini pasangan Anies Muhaimin masih memiliki harapan di pemilihan presiden 2024 mendatang. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga Amin, pasangan yang didukung oleh Nasdem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar, pasti ada. Tetapi sejauh mana pengaruh ini? Ketika masyarakat yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan, upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya yakin salah-salah bukan memberikan efek yang negatif. Insya Allah barangkali justru akan mendapatkan sesuatu empati barangkali kalau memang dilihat pendekatannya ini secara terus terang, terbuka, di mana salahnya dan sebagainya. Pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat, dugaan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo merupakan paduan dari politik dan penegakan hukum. Tarik-menarik kepentingan dalam kasus Syahrul tak pelak dengan politik, karena Syahrul merupakan menteri dari Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Hukum yang berdimensi politik, artinya saya melihat begini, ada hukum yang berkelindan dengan politik. Kenapa? Kasus Mentan ini kan dulu sebenarnya satu paket dengan kasusnya J. Plate, artinya di kejaksaan itu. Saya tahu bahwa ketika agar tidak terkesan politis, agar tidak terkesan bahwa di situ ada permainan hukum, maka dilemparlah ke KPK gitu loh. Jadi sejatinya dari awal itu udah politis. Yang kedua, di mana nilai politisnya juga? Kenapa misalkan pejabat lain, menteri yang lain dari kubu yang lain itu kan tidak diusut juga? Bahkan ada menteri yang sudah diduga ya dianggap menerima aliran dana tertentu, itu kan masih aman-aman saja. Lalu ada yang terkait dengan persoalan hukum lain juga dipetieskan, ya kan, tidak digarap oleh kejaksaan maupun oleh KPK. Nah, di sinilah nilai politis itu terjadi. Kenapa Nasdem yang disikat, Nasdem yang dihajar? Karena ada desain ya, salah satunya adalah untuk menggagalkan atau menggembosi ya pasangan Amin, termasuk adalah menggembosi Nasdem dan koalisi perubahan. Nah, dalam dimensi politik seperti saat ini kan terjadi ya dalam setiap rezim, dalam setiap pemerintahan. Oleh karena itu saya melihatnya ya ke depan tentu untuk memperbaiki hukum ya, untuk memperbaiki KPK, untuk memperbaiki pemberantasan korupsi di Indonesia, maka sejatinya KPK jangan sampai bermain di wilayah politik. Tidak ada intervensi memaksakan kehendak supaya orang menjadi tersangka, tidak ada. Karena KPK bekerja berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan juga dia tunduk pada asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Saya ingin katakan lagi, ada kepastian hukum, ada keadilan, keterbukaan, akuntabilitas demi kepentingan umum dilakukan secara proporsionalitas dan juga penghormatan terhadap asasi manusia. Memang tak serta-merta dan langsung kasus Kementerian Pertanian menyeret koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Namun tak bisa dipungkiri, efeknya dapat memengaruhi hubungan Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai mitra koalisi perubahan. Tim TV One mengabarkan. Sebelumnya bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyentil proyek strategis nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, Anies menyebut bila tidak ada pengawasan, proyek nasional rawan menjadi
titipan. Di tengah pemerintah sedang melakukan pembangunan infrastruktur, proyek pembangunan strategis nasional justru mendapatkan komentar yang membuat kuping panas. Bakal calon presiden yang diusung dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyampaikan soal tata kelola PSN apabila tidak betul akan menjadi titipan kanan kiri. Kita sering saksikan kebijakan-kebijakan yang tanpa governance yang benar dia muncul. Saya beri contoh. Satu ketika saya ditanya tentang PSN, Pak, program strategis nasional. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi, dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian Program Strategis Nasional, merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kenapa itu dibuat? Supaya mempercepat berbagai macam program yang sesuai dengan RPJP, yang sesuai dengan RPJMN. Itulah sebabnya dijadikan fast track. Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Dan ketika masuk RPJP, petunjuk utamanya adalah konstitusi kita. Presiden Joko Widodo yang mendengar pertanyaan wartawan soal itu menantang Anies untuk membuktikan pernyataannya. Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Senada dengan Presiden, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pun meminta agar membuka secara transparan dengan data yang akurat agar tidak ada interpretasi lain. Sebutin aja datanya secara terbuka, yang nitip siapa, pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Pengamat politik Adi Prayitno menangkap pernyataan Anies ini bentuk dari diferensi politik sebagai orang dari luar pemerintahan. Anies ingin terus menunjukkan diferensiasi politiknya sebagai sosok yang selama ini sebagai antitesa dari Jokowi. Apapun judulnya, Anies itu adalah non-pemerintah yang selalu diasosiasikan sebagai tokoh oposisi yang potensial maju di 2024. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian narasi-narasi politik yang dibangun oleh Anies itu cukup kritis dan agresif menyerang Jokowi. Karena memang sejak adanya PKB bergabung seakan-akan Anies ini masuk angin, tidak punya narasi yang agresif bisa menyerang pemerintah. Dan ini merupakan strategi Anies untuk merawat konstituennya agar Anies terus kritis mengkritik pemerintah. Tim TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam bersama dengan Caca Anissa akan menemani Anda dengan dialog politik ya Caca ya? Betul sekali, kita akan melihat siapa sosok cawapres untuk Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Digadang-gadang mereka akan berebut suara NU. Seperti itu Ken dan juga pemirsa usai jeda berikut. Semakin mendekati masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, perburuan pasangan calon wakil presiden kian gencar. Belakangan sosok berlatar belakang NU makin menguat. Hal ini tak lepas semenjak bakal calon Anies Baswedan resmi dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar.
Munculnya nama Muhaimin Iskandar tentunya menjadi perhatian dan perhitungan dari lawan politik. Selain sebagai nahkoda Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin bagaimanapun lekat sebagai sosok yang potensial mempresentasikan kekuatan Nahdlatul Ulama atau NU. Untuk menyaingi Muhaimin, sejumlah tokoh berlatar belakang NU bermunculan. Belakangan ini nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa santer dikabarkan jadi rebutan dua bakal capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Di koalisi Prabowo, nama Khofifah makin menguat dan menjadi perbincangan sebagai cawapres. Berbeda dengan koalisi Ganjar, nama Mahfud MD dan Sandiaga Uno justru menjadi perbincangan di koalisi. Denyut persaingan antar capres dalam arena politik pemilu presiden 2024 kian menghangat. Sosok kandidat cawapres berlatar belakang NU makin menguat dan diperhitungkan. Mengingat NU sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan terkonsentrasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lantas siapa sosok cawapres yang menjadi pilihan Prabowo dan Ganjar yang akan dipilih? Akankah sosok cawapres berlatar belakang NU mampu mendongkrak elektabilitas dan meraup suara di Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau kita melihat pemirsa Pilpres 2 periode sebelumnya, memang suara NU masih menjadi hal penentu. Seorang kemudian bisa menduduki jabatan nomor 1, nomor 2 di Indonesia, pemirsa. Pertanyaannya, apakah 2024 polanya ini akan sama, pemirsa? Karena Ganjar dan juga Prabowo diprediksi akan memilih sosok cawapres yang kuat di basis NU. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Politisi kita mewakili P3 sudah hadir Mas Rapi Herdiansyah yang merupakan Sekjen P3 di sini. Wasekjen P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah tersambung dengan Bang Andre Rosiade mewakili Gerindra. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam Caca. Ya, saya nanti akan bertanya kepada sama Mas Raffi ya. Mas Raffi itu Mas Raffi. Mas Rapi, iya Mas Rapi. Iya, sebelum saya ke Bang Andre, mungkin saya ke Mas Rapi terlebih dahulu. Ini sebenarnya kalau kita dengar selentingan kan sudah mulai menguat nih sosok cawapres untuk Pak Ganjar ini adalah Pak Mahfud MD. Mengingat Sandi Uno ini masih kuat diusung atau didorong-dorong oleh P3. Nah, hilalnya itu seperti apa sih sekarang? Bolehlah dibocorkan sedikit. Baik Mbak, jadi P3 ini kami taat asas. Ya. P3 memiliki konstitusi, kita sudah memutuskan, kita ketahui beberapa waktu lalu P3 menggelar rapat pimpinan nasional ke-6, kalau bicara cawapres itu di Jakarta, Rapimnas 6, yang pada saat itu klausulnya adalah memberikan mandat kepada Ketua Umum kami, Bapak Muhammad Mardiono, untuk memperjuangkan Pak Sandi untuk disandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini penting memang sebuah partai politik untuk menjaga asas itu, memiliki konstitusi yang memang menjadi salah satu forum pengambil keputusan tertinggi di partai, Rapimnas. Nah, sampai hari ini memang kami, Ketua Umum kami masih dalam posisi memegang mandat Rapimnas itu. Jadi memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar. Oke, itu mungkin dari koalisi Pak Ganjar Pranowo. Sekarang saya ke Bang Andre. Bang Andre, kalau dari koalisi Pak Prabowo ini sendiri, sebenarnya kan menguat nama Khofifah tadi, tapi sempat juga elit dari Gerindra mengatakan Khofifah tapi untuk tim sukses ini. Seperti apa? Apakah jangan-jangan ada tokoh lain dari NU yang kuat ini digadang-gadang atau dipinang oleh Pak Prabowo mendampingi di Pilpres 2024? Oh, kalau bicara nama Nahdlatul Ulama, ya, kalau kita mendengar, saya mendengar beberapa hari yang lalu pernyataannya Sekjen PBNU, ada beberapa tokoh NU yang akan ikut kontestasi. Salah satu tadi Pak Mahfud yang disebutkan. Lalu juga ada Bu Khofifah, ya. Lalu juga ada nama Erick Thohir, ya. Lalu juga ada nama Mbak Yeni,
Kan itu nama-nama yang beredar mewakili Nahdlatul Ulama. Ini ada 4 nih, bisa di kubunya saya, kubunya Pak Prabowo, bisa di kubunya Mas Rapih tuh, Mas Ganjar. Nah, pertanyaannya, siapa cawapresnya Pak Prabowo? Apakah Bu Khofifah, Pak Erick Thohir, Mas Gibran, Pak Erlangga, atau nama yang lain? Nah, Caca, dalam 2 hari yang lalu saya sudah diundang di Aki Pagi TV One. Saya sudah menjelaskan bahwasannya waktu mendaftar ke KPU nanti, Pak Prabowo tidak hanya bersama calon wakil presidennya saja, tapi juga membawa yang namanya visi dan misi yang merupakan program keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi sebelumnya, dan juga tim pemenangan. Dan siapa ketua tim pemenangannya pun harus jelas. Nah, ini yang sedang kami godok secara simultan. Saat ini yang kita lakukan, mematangkan bersama teman-teman koalisi, mematangkan yang namanya tim pemenangan. Lalu yang kedua, mematangkan program kerja, visi dan misi yang bagian keberlanjutan dari fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Baru kita bicara cawapres. Nah, ini lagi kita lakukan secara simultan. Memang masih butuh proses, tapi waktu masih ada dalam 2 minggu ini. Insya Allah, Caca. Memang masih butuh proses, tapi waktu masih ada dalam 2 minggu ini. Insya Allah, Caca. Pada waktu sebelum mendaftar, calon wakil presiden Pak Prabowo itu sudah ada. Nah, lalu soal pertanyaan Mbak Bu Khofifah sebagai ketua tim pemenangan. Memang ada usulan dari berbagai pihak yang meminta Bu Khofifah selain masuk sebagai kandidat calon wakil presiden, juga menjadi kandidat ketua tim pemenangan. Bahkan ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Gus Anwar Sadat, sudah menyampaikan itu secara terbuka. Saya rasa ya selain menjadi figur kandidat cawapres, ya Bu Khofifah saya rasa figur yang sangat layak menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Kenapa? Bu Khofifah kita tahu salah satu tokoh sentral di Jawa Timur. Dan pengalaman 2014 dan 2019 penyebab kekalahan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah kalahnya Pak Prabowo di Provinsi Jawa Timur. Dan juga kita tahu, semua orang tahu, Bu Khofifah adalah bagian dari timnya Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju sudah menyampaikan secara terbuka bahwa kami juga timnya Pak Jokowi. Jadi klop lah, seperti botol dan tutupnya. Kalau seandainya Bu Khofifah tidak jadi calon wakil presiden, dia menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, mau jadi cawapres ataupun ketua tim pemenangan tentu akan diputuskan secara bersama-sama, secara kolektif dan kolegial, musyawarah dan mufakat para ketua umum partai pendukung dan pengusung. Gitu, Caca. Iya, ditahan dulu Bang Andre. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Fahri Ali, ini pengamat politik Islam juga di Indonesia nih. Salam hormat, Pak. Banyak kajian-kajian Bapak yang kemudian membahas mengenai kekuatan NU, dinamika NU di Indonesia. Sekiranya 2024 sempat orang berpikir bahwa ini masanya pemilih muda yang menentukan. Tapi ternyata Capres ini masih berusaha untuk meminang sosok yang kuat di NU ini. Ini kenapa, Pak? Ya, karena ini abad NU. Jadi pernah saya katakan NU itu kian tampil menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar yang mengalahkan kelas-kelas sosial yang pernah berjaya di masa lalu. Saya katakan antara lain adalah kaum priai, gitu. Jadi kaum priai yang dulu itu direproduksi ya oleh kekuatan kolonial untuk menjadi bumper ya bagi mereka, itu pasti mendapatkan keistimewaan tertentu ya. Nah, karena itu kemudian mereka paling dulu mengalami proses modernisasi gitu. Nah, masa NU yang begitu banyak, yang saya katakan sebagai keturunan ya para wali itu tadi, itu melakukan uzlah, mengisolasi diri mereka sendiri dari ya proses modernisasi karena dianggap bercampur dengan Belanda gitu. Itulah yang kemudian membuat pesantren-pesantren menjadi awet gitu. Tapi ketika kemerdekaan kemudian muncul ya,
maka kebangkitan mereka itu tidak bisa lagi dihalang-halangi. Ya. Makanya kemudian seluruh partai, ya, termasuk partainya Andre itu tadi, itu menginginkan mereka mendapatkan dukungan dari kaum Nahdiyin, yaitu mereka yang berada di bawah, ya, pandangan Nahdlatul Ulama. Baik, ya, gitu. oke. Nanti boleh ditambahkan, bahkan juga saya meminta pendapat dari Mas Rapih bahwa yang jadi problematika adalah pemirsa, suara NU ini juga tidak bulat, bahkan tersebar di organisasi, bahkan juga partai politik, belum lagi basisnya. Kuat di mana nih? Kuat di pesantren atau juga ulama? Sekiranya Mahfud, Caimin, bahkan juga Khofifah Indar Parawansa, siapa yang paling kuat basis masanya? Sesaat lagi. Oke, mungkin sekarang saya ingin ke Mas Rapih terlebih dahulu. Oke, meskipun memang mendorong Mas Sandi, tapi kalau misal ditanya Mas Sandi seberapa kuat dengan Pak Mahfud, ke-NU-annya sudah pasti Pak Mahfud ini. Bukankah ini juga faktor penentu juga kemudian sudahlah Pak Mahfud aja, seperti apa Mas Rapih? Jadi kalau bicara P3 ya, P3 itu partai yang lahir dari rahimnya NU. Iya. Jadi kita ketahui tahun 73 P3 lahir itu dari 4 fusi. 4 fusi salah satunya yang terbesar organisasi itu adalah Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau bicara antara Pak Mahfud dengan Pak Sandi, kalau Pak Sandi tanya NU ya NU. Terlebih lagi saat ini Pak Sandi adalah anggota atau kader P3 yang di dalam rumah P3 ini adalah tokoh-tokoh NU banyak. Kita sebut saja Kiai Mustafa Aqil Siroj sebagai Ketua Majelis Syariah DPP P3. Beliau adalah adiknya Kiai Said Aqil Siroj, juga menantunya guru kami, Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, yang kita ketahui bahwa beliau adalah tokoh karismatik NU. Nah, artinya apa? Pak Sandi ada di rumah P3 mendapat dukungan dari NU. Jadi kalau bicara NU memang menarik. Antara kuat mana antara Pak Mahfud dengan Pak Sandi, kalau menurut kami dua-duanya sama. Gitu. Tapi sebenarnya siapapun nanti sosok cawapres dari Ganjar, suara NU itu sudah bisa dijamin tidak sih dari P3 akan banyak ke Pak Ganjar? Mengingat ada Caimin sekarang saingannya. Ya itu tadi, P3 lahir dari rahim NU. Jadi tokoh-tokoh NU itu dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah. Bahkan banyak anggota-anggota parlemen kami yang memang mereka adalah NU. NU yang sangat mengakar, yang kuat begitu. Sebelum saya ke Bang Andre, mungkin Pak Fahri boleh dong dilihat ini. Basis massa mulai dari Mahfud, bahkan juga Khofifah dan juga Caimin, karena mereka akan bertarung di arena yang sama, merebut suara Nahdiyin di Jawa Timur. Seperti apa? Saya karena semuanya saya kenal ya, saya harap mereka menang semua gitu. Tapi itu kan tidak mungkin ya. Nah sekarang, tapi kan ini waktu pendek sekali ya. Saya mau mengatakan begini, Muhaimin dia punya partai, gitu. Partai itu efektif sekali di dalam bekerja, karena dia merupakan political machine, ya, mesin politik gitu. Nah Khofifah di pihak lain dia punya organisasi perempuan, Muslimat. Muslimat itu juga efektif gitu di dalam konteks ini. Nah Mahfud MD sahabat saya itu juga ya sebuah kekuatan baru yang muncul gitu. Karena dia memang tumbuh dari bawah sebagai NU gitu. Nah, Mahfud kemudian tampil ya
dengan gagasan-gagasan legalnya yang membuat ya bukan hanya masa NU ya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu terpukau gitu. Oke. Nah, dalam konteks ini basis massa Mahfud MD itu secara teoritis lebih besar daripada basis massa Khafifah dan siapa tadi Muhaimin Iskandar. Lebih luas begitu ya? Lebih luas ya, melampaui itu. Tetapi yang masih kita pertanyakan adalah kedalaman pada ya setiap provinsi yang ada gitu. Nah, di dalam konteks ini makanya saya katakan sebaiknya mereka menang semua. Baik, nah sekarang saya ke Bang Andre. Bang Andre, apakah itu juga jadi pertimbangan bahwa kenapa Khofifah saat ini didekati karena memang kuat di basis perempuan NU Muslimat di sana, Bang Andre? Ya, betul bahwa memang Bu Khofifah harus kita akui ya, bahwa beliau Ketua Muslimat NU dan beliau Gubernur Jawa Timur, dan memang kalau di kami bahwa Pak Prabowo pernah kalah di Jawa Timur 2014-2019. Bahkan di Jawa Timur itu Pak Prabowo itu di 2019 itu kalahnya hampir 30% lebih, 8 juta suara lebih ya. Nah, ini kan tentu menjadi catatan bagi kami bahwa battleground adalah Jawa Timur. Nah, pilihannya bisa mengajak Bu Khofifah jadi calon wakil presiden, tapi itu tergantung keputusan musyawarah mufakatnya para ketua umum partai koalisi. Bisa juga menjadi calon ketua tim pemenangan. Nah, kalau kita baca survei indikator untuk cawapres di Jawa Timur yang dirilis hari Minggu yang lalu, kita lihat angka-angka ya, bahwa memang saingan beratnya Bu Khofifah di Jawa Timur adalah Pak Erick Thohir. Kebetulan di surveinya Burhan kalau nggak salah, itu Pak Erick unggul 0,5% di atas Bu Khofifah. Tapi Bu Khofifah sangat kuat. Ya, Pak Erick, Bu Khofifah, Pak Mahfud sangat kuat bertiga di Jawa Timur, barulah Gus Muhaimin. Itu bicara survei indikator yang dirilis hari Minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu ya, sebelum kita diskusi ini, Caca. Intinya apa? Bu Khofifah kuat, bisa jadi calon wakil presiden, bisa menjadi ketua tim pemenang. Tapi sekali lagi itu nggak kewenangan Andre Rosiade. Kewenangannya ada di forum para ketua umum yang akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Nah, ini dalam masih proses karena kita lagi mematangkan dua hal tadi, Caca. Pertama tim pemenangan, kedua program kerja, visi dan misi yang merupakan keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi, baru kita masuk di calon wakil presiden. Jadi sing sabar, Caca, ojo susu gitu loh. Insya Allah waktunya sebelum daftar ke KPU, Pak Prabowo akan bawa itu calon wakil presiden. Bisa Bu Khofifah, bisa Mas Gibran, bisa Pak Erick Thohir, bisa Pak Erlangga, atau figur-figur yang lain. Baik, nanti saat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat sebenarnya kalau yang dikatakan Pilpres itu yang menjadi penentu kemenangan adalah sosok capresnya harus kuat dulu. Mengingat mereka, baik Ganjar dan juga Prabowo sebenarnya sudah kuat. Mau cari apa lagi? Kenapa masih butuh suara NU? Apakah memang harus cawapres dari NU atau mungkin cukup tim sukses sesaat lagi? Oke, mungkin saya sekarang ke Mas Rapi. Apakah dengan Anies yang kemudian menggandeng Caimin ini menjadi game changer bahwa dari koalisi Pak Ganjar sendiri tidak mau kehilangan suara di Jawa Timur? Seperti itu kan? Jadi memang koalisi Pak Ganjar ini fokus pada siapa yang pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan elektoral. Nah, bicara siapa orangnya, siapa sosoknya, tentu itu ranahnya ketua umum sedang dibahas. Tetapi beberapa kali rapat koalisi itu memang lebih menekankan pembahasan bagaimana caranya untuk
berstrategi memenangkan Pilpres. Pak Ganjar itu butuh sosok wakil yang memiliki kekuatan elektoral. Kemudian Pak Ganjar juga butuh wakil yang bisa berkolaborasi, membangun bangsa, dan tentunya kita kan tahu tantangan ke depan ini perlu pemimpin-pemimpin yang harmonis. Oke. Jadi memang kalau bicara tadi antara Pak Anies dan Muhaimin, terus kekhawatiran sama sekali tidak. Oke. Berarti di antara kategori tadi tidak ada satu faktor yang harus kuat di suara Nahdien juga tidak ada berarti untuk memilih cawapres untuk Pak Ganjar? Ya, ini soal Nahdien kembali lagi tadi P3. P3 itu sudah ada P3. Ya. Di dalam P3 cukup kuat tokoh-tokoh Nahdien di sana. Oke. Yang memang bisa menambah kekuatan pemenangan Pilpres. Pak Fahri, yes. Bisa dikomentari tidak apa yang dikatakan oleh Mas Rapi? Tidak perlu juga sosok cawapres, kan sudah ada P3 untuk Pak Ganjar, udah aman suara Nahdien, seperti apa? Iya, memang pertanyaannya apakah P3 ya sebagai political institution itu cukup penetratif di kalangan kaum Nahdien gitu. Nah, memang kalau kita pikir secara rasional, pertimbangan P3 itu adalah bagaimana kemudian Sandi itu bisa tampil ke depan gitu. Nah, Sandi itu sebenarnya ya justru pada masa 2019 itu justru disebut santri kota dia. Berarti bukan NU gitu. nih? Santri ya, NU juga gitu, santri kota tapi gitu. Nah, apakah kemudian dia mampu memanfaatkan ya santri kota ini gitu. Kalau Mahfud itu santri desa dan kota sekalian. Ya, dia artinya dia benar-benar genuine NU dia gitu. Nah sekarang itulah sebabnya saya kira ya. Apapun yang terjadi sekarang ini adalah respon terhadap munculnya Muhaimin dan Anies Baswedan gitu. Jadi perpaduan dari mereka itu merubah semuanya sehingga seluruh orang bicara tentang Jawa Timur gitu di dalam konteks ini. Nah, jadi dari pihak ya Prabowo sendiri itu jauh lebih sukar untuk mencari. Kenapa? Di sana. Karena seluruh calon wakil presiden itu tokoh semua. Kita lihat di situ ada Erick Thohir. Ya, bukan partai yang saya mau katakan. Erick sendiri secara pribadi itu sudah menjadi institusi. Karena dia juga dekat dengan at least ya anak-anak Ansor gitu. Yang kedua, kita lihat di situ ada Erlangga Hartarto yang di-endorse officially ya by his party. Golkar. Pokoknya gitu, kalau dia bukan calon presiden, at least wakil presiden gitu. Nah, tekanan ini sebenarnya ya memberikan suatu dilema. Kalau kemudian tidak jadi, maka potensi dia untuk ngelirik ke tempat lain juga tinggi gitu. Betul. Nah, di dalam konteks inilah kita melihat kesan saya ya, saya harap saya salah ya. The benefit of doubt, kata Nurholis Majid, saya harap saya salah, tetapi dilema yang dihadapi oleh Prabowo lebih besar dibandingkan ya oleh Megawati Soekarno Putri. Bang Andre, saya tanya terakhir kepada Bang Andre, apakah itu pertimbangannya karena memang sosok-sosok di dalam koalisi begitu kuat, Erick Thohir, Erlangga, sehingga memang Gerindra ini masih abu-abu akan mengusung Ibu Khofifah, sampai sekarang keluar statement cukup hanya di tim sukses, seperti itukah? Caca, jadi seluruh nama yang diusulkan kepada Pak Prabowo yang mengapung itu, ini tokoh-tokoh yang kuat semua, betul kata Bang Fahri Ali. Pak Erlangga, ya Ketua Umum Partai Golkar dengan segala mesin Partai Golkar. Pak Erick Thohir, ya selain diusulkan PAN, kita tahu elektabilitas Pak Erick Thohir di nasional maupun di Jawa Timur sangat kuat. Lalu ada Mas Gibran, ya yang memang banyak juga diusulkan oleh partai-partai pendukung yang ada di koalisi Indonesia Maju. Jadi memang sekali lagi
memang tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat cawapres Pak Prabowo ini memang luar biasa, hebat-hebat gitu loh. Termasuk Bung Khofifah. Nah, pertanyaannya kan kapan diputuskan? Nah, kami optimis di saat yang tepat keputusan itu akan diambil dengan musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Kenapa? Karena memang masih berproses, Caca. Jadi bukan sulit, Caca, tapi insya Allah kita akan putuskan secara smooth, ya, damai, tanpa voting. Nah, permasalahannya kami dalam tahapan menyelesaikan tim pemenangan itu dan juga program kerja, visi dan misi yang merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu dua hal itu yang sedang kami kerjakan, barulah nanti kami masuk ke poin yang ketiga, penetapan cawapres. Jadi itu, Caca. Jadi insya Allah memang kandidatnya hebat-hebat, luar biasa, tapi insya Allah keputusan akan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Kami percaya sekali para ketua umum, partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo semua merah putih. Demi kepentingan bangsa dan negara akan diambil keputusan musyawarah dan mufakat tanpa voting. Baik, jadi gitu, Cak. Ya, hanya memang tahapannya masih berjalan, Cak. Oke, mungkin singkat Pak Fahri, sebenarnya untuk sosok yang kuat di NU cukup di tim sukses ataukah memang harus cawapres kalau inilah kemudian perebutan kekuatannya? Kalau tokoh itu sudah digadang-gadang sebagai calon cawapres, bisa saja dia gelo, bahasa Jawanya itu kecewa kalau kemudian hanya dijadikan ketua tim sukses gitu. Karena kapasitasnya itu adalah cawapres gitu. Kok gua jadi tim sukses, paling gua jadi menteri. Kira-kira begitu gitu. Itu dilema gitu. Memang harus lebih awal gitu. Andai kata Muhaimin dulu langsung menjadi wakilnya, calon wakilnya Prabowo, tidak serumit ini persoalannya sekarang. Baik. Nah, bagaimana Mas Rafi ditanggapi? Tim sukses nggak cukup, memang harus dari cawapres juga ini NU, bagaimana? Jadi kalau nanti sudah diputuskan, ya, dan Pak Ganjar kan sudah bicara bahwa tinggal menunggu hari baik saja, cawapres yang akan mendampingi beliau siapa. Kalau nanti sudah diputuskan, baik itu. Tapi memang alotkah sampai kemudian belum keluar nama di internal? Bukan soal alot. Ini untuk menentukan calon pemimpin ke depan ini kan nggak bisa buru-buru. Ojo ke susu kata Pak Jokowi, kan nggak bisa. Penuh dengan pertimbangan. Nah, inilah yang kami yakin para ketua umum partai, Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Mardiono, ketua umum kami, kemudian ada dari Perindo, Hanura, ini merumuskan yang terbaik untuk bangsa. Nah, kalau Mas Andre terakhir, karena ini koalisi paling besar ya, apakah memang juga semakin rumit karena semakin banyak kepentingan, semuanya juga masing-masing mengusung nama, ini nggak keluar-keluar nama cawapres ini, seperti apa Bang Andre? Insya Allah tidak rumit ya, Caca. Sekali lagi insya Allah tidak rumit. Tadi saya jelaskan kan ada tahapan ya, Caca. Tadi tahapan tim pemenangan, tahapan visi dan misi dan program kerja, baru kita masuk ke tahapan cawapres. Jadi ini soal tahapan saja, Cak. Jadi nanti pas masuk tahapan yang ketiga tadi, penentuan cawapres, insya Allah tidak rumit. Kami berkeyakinan seluruh ketua umum ini sangat legowo, seluruh ketua umum ini memikirkan kepentingan bangsa dan negara dan semua merah putih. Insya Allah keputusan akan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Jadi memang tapi masih butuh waktu karena kita mempersiapkan tahapan tadi, Cak. Tim pemenangan, program kerja, visi dan misi. Begitu, Cak. Terakhir Pak Fahri, tapi masih ada kemungkinan tidak sosok cawapres dari Ganjar dan juga Prabowo bukan dari kalangan NU? Ya, terlalu berisiko ya. Sikat saja, terlalu berisiko sekarang ini gitu. Karena Muhaimin has been there. Gitu. Sampai seberapa penting kemudian suara di Jawa Timur ini kemudian akan militan memilih jikalau memang mereka punya kalau cawapres? tidak ada dari yang lain, ya mereka tidak ada punya pilihan. Siapa? Sebenarnya kalau sektor dari Jawa Timur ini dengan sudah 10 tahun kita kemudian 2 dekade kita pilpres dan anak muda sekarang lebih eksis sebagai calon pemilih muda dan pasti mereka juga dari NU. Sama tidak sih treatmentnya? Sama ya? Sama treatmentnya. Mereka masih berada di dalam sebuah budaya yang sama.
Oke, baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fahri, terima kasih Mas Rapi, terima kasih juga Bang Andre. Kita tunggulah pemirsa, di mana memang politik ini dinamis. Kita masih akan menunggu siapa sosok cawapres untuk Ganjar dan juga Prabowo. Apakah memang benar dari sektor atau basisnya NU, tapi bisa juga tidak, mengingat siapa yang tahu, ini politik. Dan saya nanti akan langsung saja ini menyapa rekan saya Ken yang nanti punya sajian yang spesial. Sesaat lagi ada apa kita nantikan. Betul, kalau dari biasa bahas-bahas politik, kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat suatu peristiwa yang juga menjadi perhatian di tengah masyarakat. Beberapa hari yang lalu pemirsa, ada anak dari anggota DPR yang menganiaya kekasihnya dan berujung meninggal dunia. Kira-kira bagaimana kronologinya dan bagaimana situasinya saat ini, kami akan ajak Anda nanti untuk mengungkapnya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur yang diduga sebagai pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap Dini Sera Afrianti yang merupakan teman wanitanya di Black Hole KTV Surabaya, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce mengungkapkan pelaku Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak anggota DPR disaksikan security Black Hole menganiaya Andin saat di lift. Selain menendang korban, pelaku juga memukul korban dengan botol minuman alkohol. Lebih parah lagi, pelaku bahkan tega melindas Andini yang notabene pacar pelaku dengan mobil hingga terseret sampai 5 meter. Pelaku kemudian mengangkat korban ke bagasi mobil lalu membawa korban ke apartemen sebelum dibawa ke rumah sakit. Pelaku dijerat pasal 351 atau 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kronologi peristiwa tersebut terjadi. Kami sudah rangkum dan coba ilustrasikan untuk Anda pemirsa. Inilah kronologi di mana anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya dan berujung maut pada 4 September 2023. Gregorius Ronald Tanur mengajak Dini ke Black Hole KTV Klub Surabaya. Kemudian usai terlibat perselisihan antar keduanya di tempat karaoke tersebut, Ronald menganiaya Dini di basement Landmark Mall. Alih-alih menolong Dini yang pada saat itu sudah dalam kondisi tak berdaya, Ronald justru merekam dan menertawakan korban pemirsa. Pelaku Ronald kemudian memasukkan korban ke dalam bagasi mobilnya dan membawanya ke apartemen korban. Pelaku yang mengetahui kondisi korban tak bernafas, kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit National Hospital dan dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo. Ya, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda profil dari pelaku yang tega melakukan tindakan kejinya kepada sang kekasih atas nama Gregorius Ronald Tanur, berusia 31 tahun pemirsa, berasal dari kota Kevamenanu, NTT. Dan ayahnya bernama Edward Tanur, anggota DPR RI dari fraksi PKB.
Pelaku sendiri sempat menempuh pendidikan di STIE IEU, program studi manajemen, namun mengundurkan diri, dan juga sempat mengenyam pendidikan di Universitas Kristen Petra dengan program studi ilmu komunikasi dengan status juga mengundurkan diri. Berikutnya kami hadirkan juga untuk Anda profil dari korban atas nama Dini Sera Afrianti atau biasa dipanggil Andin alias Dini yang berusia 29 tahun dan berasal dari Sukabumi. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari penanganan kasus ini, pemirsa, kami ajak Anda langsung berbincang dengan AKP Rio Pradana, Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya. Selamat malam, Pak Rio. Selamat malam, ya Mbak. Ya, Pak Rio, sampai sejauh ini bagaimana kemudian status dari tersangka ini dan apalagi proses yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menemukan fakta-fakta lainnya? Status tersangka yaitu bernama inisial RT, berusia 31 tahun. Untuk selanjutnya kami akan melaksanakan studi pendalaman lagi terkait motif hal tersebut. Demikian. Dari keterangan pelaku sendiri, Pak, apa kemudian alasannya melakukan tindakan tersebut kepada kekasihnya sendiri? Sudahkah didapati mengenai hal ini? Jadi pada pukul 21 Selasa 3 Oktober 2023, pelaku beserta korban, pacarnya sendiri, mengajak ke tempat karaoke di kota Surabaya, kemudian keluar room karaoke dengan membawa botol kipingan sejenis tequila. Kemudian mengalami cekcok dengan pacar korban, sehingga terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak tersebut, menimbulkan penganiayaan 351 ayat 3. Yang pertama yang dilakukan yaitu dengan pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan botol dan menendang bagian paha korban. Sampai saat itu ke bawah lift, kemudian berlanjut ke basement. Ke basement kemudian masih bercekcok antara pelaku dan korban. Kemudian korban berdiri di depan mobil pelaku dengan main HP dan menghubungi rekannya melalui voice note kepada rekannya yang berisinya bahwa korban dan pelaku mengalami percekcokan dengan pelaku tersebut, sehingga korban bersandar di sebelah kiri mobil. Kemudian pelaku meninggalkan korban dengan mengemudikan kendaraan tersebut. Kemudian korban duduk di sebelah kiri mobil. Pelaku kemudian langsung belok kanan dan menindas korban tersebut, sehingga korban tersebut terseret hingga dari titik parkir mobil sampai ke tengah arah jalan keluar exit mobil tersebut. Kemudian pelaku tersebut berhenti dan memastikan korban pacarnya sendiri, yaitu DESA. Tidak lama berselang kemudian datang seorang security, rombongan security sekitar 3 orang security. Security tersebut juga memastikan, kemudian membantu untuk menolong korban tersebut. Tidak lama kemudian untuk pelaku sendiri memasukkan korban tersebut DSA ke dalam mobil, di bagasi mobil. Semua terlihat jelas di CCTV, dan membawa korban tersebut ke apartemen. Sampai di apartemen, pelaku menurunkan korban tersebut menggunakan kursi roda yang didorong oleh pelaku itu sendiri dan dibantu oleh security. Sesampai di apartemen, pelaku tersebut memberikan pertolongan pertama kepada korban
Akan tetapi untuk security dengan tanaman saksi menyatakan untuk segera dibawa ke rumah sakit, Rumah Sakit Nasional Hospital. Sampai di sana kemudian dirujuk ke Dr. Sutomo. Oke, Pak. Demikian. Pak Rio, apakah ditemukan ada unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku atas tindakannya ini? Unsur kesengajaan dimulai dari pertikaian. Kemudian kedua belah pihak sama-sama dari klub KTV di Surabaya dalam keadaan mabuk, meminum botol tequila. Baik, terima kasih AKP Rio Pradana, informasinya sejauh ini dalam proses penanganan peristiwa yang sudah berlangsung. Terima kasih, selamat malam Pak. Pemirsa, polisi menangkap anggota DPRD pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang anak di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kasus tabrak lari di Jalan Lintas Kecamatan Nansabaris, Padang Pariaman menggemparkan masyarakat setempat. Akhirnya menemukan titik terang. Pelaku kasus tabrak lari yang menewaskan seorang anak pada Selasa malam lalu akhirnya berhasil diamankan pihak kepolisian. Berdasarkan plat nomor mobil yang ditemukan di lokasi, polisi melakukan penelusuran. Kurang dari 24 jam kemudian, polisi menemukan pelaku. Ternyata pelaku tabrak lari itu adalah anggota Komisi 1 DPRD Padang Pariaman. Ia ditangkap di sebuah perumahan di Kecamatan Batang Anai. Mobilnya dalam kondisi rusak pada bagian depan, dijadikan barang bukti. Sedangkan pelaku menjalani pemeriksaan intensif di kepolisian. Ia terancam hukuman 6 tahun penjara. Kendaraan sudah kita temukan di perumahan Palap, kendaraan yang tabrak lari kejadian semalam TKP. Seorang warga berusia 80 tahun di Kabupaten Pandeglang, Banten tewas terpanggang akibat rumah yang ia tempati terbakar. Rekaman video amatir memperlihatkan rumah milik salah seorang warga di Kampung Pasir Petei, Desa Kadu Dampit, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten dilahap si jago merah. Pemilik rumah, Muhtar, yang berusia 80 tahun, tak sempat menyelamatkan diri dan menjadi korban dalam kebakaran ini. Tim Inafis Polda Jawa Barat dan Polres Subang menggeledah rumah Muhammad Rauf, bocah 13 tahun yang diduga dibunuh ibu kandungnya Nurhani di rumahnya di Subang, Jawa Barat. Olah TKP di rumah Muhammad Rauf digelar tim Inafis Polda Jawa Barat dan Polres Subang di Kampung Parigi 2, Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara, Subang, Jawa Barat. Selain memasang garis polisi, tim Inafis juga menggeledah setiap sudut rumah korban. Dari hasil olah TKP, tim Inafis sedikitnya menyita sebanyak 37 barang bukti dari rumah korban, di mana dari barang bukti yang diamankan itu kebanyakan ditemukan bercak darah. Terkait olah TKP tersebut, tim Inafis dan pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang berada di lokasi belum memberi keterangan resmi. Tiga anggota polisi yang mengamankan perseteruan dua lingkungan ini mengalami luka saat bentrok antar warga di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dua kelompok warga di lingkungan Monjok dan Taliwang, Kota Mataram terlibat bentrokan di perbatasan dua kampung. Bentrokan dipicu dendam lama. Ya, Pak. Polisi nyerang, polisi. Dua kelompok warga yang saling serang ini berusaha dibubarkan oleh polisi, namun justru polisi yang kemudian balik diserang warga salah satu lingkungan dengan tembakan anak panah ketapel dan juga batu. Bahkan warga memberikan perlawanan hingga masuk ke ganggang pemukiman sambil menyerang.
Polisi kemudian terus menghalau pergerakan dan serangan warga dengan melakukan tindakan tegas. Hingga akhirnya warga yang melakukan provokasi berhasil ditangkap berikut dengan barang bukti anak panah yang dibawanya. Ya, kami akan ajak lagi Caca Anissa untuk bergabung. Caca, informasi tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Betul sekali, tapi kita harus mengingatkan juga Ken kepada pemirsa bahwa sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Menuju Pemilu pemirsa bersama Dwi Anggia dan juga Arif Fadil sesaat lagi. Betul. Saya Caca Anissa. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya.